Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang memenuhi kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami sungguh penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelumnya berkati urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Begini firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan adalah berbicara tentang kemurahan atau kasih karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, atas kehidupan sebagai manusia. Jadi perkenanan atau kemurahan hati Tuhan atau kasih karunia Tuhan membuat seseorang mendapat perlakuan khusus dari pandangannya Tuhan, karena dia istimewa di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maukah kita mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan kepada kita? Dan itu berbicara tentang perkenanan Tuhan atas kehidupan kita, kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi berbeda dengan manusia, dengan orang-orang pada umumnya. Jadi perkenanan Tuhan merupakan sesuatu yang membedakan antara orang lain dan orang yang lainnya, antara kita yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Perkenanan itu yang membedakan kita sehingga kita menjadi khusus, menjadi istimewa di pandangannya Tuhan. Jadi itu terjadi dalam kehidupan zaman Nuh pada saat itu. Waktu pada zaman Nuh kita melihat pada saat itu apa yang terjadi pada zaman Nuh. Dikatakan waktu itu ketika Tuhan melihat segala ciptaan, Tuhan melihat manusia, bagaimana mereka hidup di dalam dunia, bagaimana sikap mereka, perilaku mereka. Ternyata Tuhan melihat begitu rusaknya kehidupan hati manusia pada saat itu. Karena dikatakan kecenderungan hati mereka itu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah yang Tuhan saksikan ketika Tuhan melihat manusia yang hidup di bumi ini. Jadi waktu Tuhan melihat itu dikatakan hati Tuhan menyesal akan peristiwa tersebut, akan apa yang Dia ciptakan tersebut, dengan tingkah laku mereka. Bahwa dikatakan Ia menyesal telah menjadikan manusia. Akibat penyesalan dikatakan karena perbuatan manusia itu dikatakan memilukan hati Tuhan. Bukankah kita pernah juga mungkin menyesal akan sesuatu, dan kata menyesal itu perkataan itu tidak terjadi begitu saja. Perkataan menyesal itu karena ada sesuatu yang tidak terjadi, yang menyesakkan hati kita, yang memilukan hati kita, yang terjadi dengan kehidupan kita, sehingga kita katakan menyesal. Dan Tuhan waktu melihat manusia dikatakan Tuhan menyesal karena kecenderungan hati manusia, dikatakan pada saat itu kecenderungannya kepada yang jahat. Tetapi dikatakan pada saat itu waktu Tuhan menyesal dan ingin memusnahkan manusia dan segala sesuatu yang hidup, dikatakan pada saat itu apa yang terjadi, dikatakan ada sesuatu yang berbeda. Tuhan lihat dari sekian kehidupan manusia yang ada, yang membuat hatinya pilu, yang membuat hatinya menyesal terhadap suasana kehidupan manusia yang penuh dengan kejahatan. Ada yang menghibur hatinya. Dia waktu lihat di tengah-tengah manusia yang begitu rusak, dia lihat dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-8 tadi, dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi masih di tengah-tengah penyesalannya ada penghiburan,
ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang membuat hati Tuhan berkenan, yaitu Nuh dikatakan. Kenapa dikatakan di sana? Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya Nuh ini menjadi berbeda, menjadi istimewa dengan manusia-manusia yang lain yang pada saat itu hidup. Di tengah-tengah manusia yang kehidupannya rusak, di tengah-tengah manusia yang kehidupannya berdosa, jahat, atau orang bilang bejat gitu ya, atau tabiatnya membuahkan kejahatan semata, nggak peduli dengan Tuhan, nggak mau tahu dengan Tuhan, nggak pokoknya tidak peduli tentang hal-hal rohani pada saat itu. Tetapi Tuhan masih melihat ada juga di tengah-tengah kehidupan yang rusak, di tengah-tengah kehidupan yang menjalankan kehidupan yang jahat, masih ada orang yang berkenan di hati Tuhan. Siapakah itu? Dikatakan tadi Nuh. Mari kita berdoa di tengah-tengah kehidupan yang sudah semakin jahat ini, yang sudah semakin egois, yang sudah semakin mementingkan diri sendiri, yang mencari berfokus kepada diri sendiri. Ada sekarang mungkin sudah ada banyak orang yang tidak mau tahu lagi, tidak peduli lagi tentang Tuhan. Tetapi Tuhan melihat kita yang mendengarkan renungan firman pada saat ini, bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa yang membuat kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kalau kita perhatikan tadi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan begini. Di dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi yang membuat Nuh berkenan di hati Tuhan, istimewa di mata Tuhan, spesial di mata Tuhan, disukai oleh Tuhan, adalah karena Nuh ini dalam kehidupan yang rusak, di tengah-tengah lingkungan yang rusak, di tengah-tengah lingkungan yang jahat, di tengah-tengah lingkungan yang berdosa, yang menjalankan kehidupan yang tidak benar di mata Tuhan. Ternyata Nuh dikatakan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya dia hidup sejalan dengan Allah, dia berbarengan dengan Allah. Jadi dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, dalam setiap perbuatan pekerjaan yang dia lakukan, dia bergaul dengan Allah di sana. Dia libatkan Allah di sana, dia libatkan Tuhan di sana. Dan akibatnya apa yang terjadi? Memang dunia rusak pada saat itu, tetapi di tengah-tengah dunia yang rusak, Nuh tidak mau hidup sama seperti dunia yang rusak. Nuh tetap mencari Allah, mencari Tuhan, tetap bergaul dengan Allah di tengah-tengah dunia yang rusak. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya kalau kita lihat dan perhatikan, karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya Nuhlah dan seisi rumahnya yang selamat di antara semua yang hidup pada saat itu. Karena apa? Hanya Nuhlah yang kedapatan bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah. Jadi kehidupannya, baik itu dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya, dia tidak akan lupa akan Tuhan ada di sana. Tuhan turut terlibat dalam kehidupannya. Dia menyerahkan, mempercayakan semua yang ada padanya kepada Tuhan. Artinya dia menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Dia menjalani kehidupan yang melibatkan Tuhan. Dan itu juga Bapak Ibu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Memang Alkitab katakan bahwa dunia ini makin lama makin jahat. Tetapi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, biarlah Tuhan melihat kita. Dan ketika Tuhan melihat kita, kita mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan. Harusnya kita ikut binasa dengan dunia yang menuju kebinasaan. Tetapi karena kita tidak mau hidup sama dengan dunia, dan kita mau bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita berada, itulah yang akan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan keluarga kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita arahkan kehidupan kita di tengah-tengah yang semakin jahat ini. Mari kita buat hidup kita masih mendapat kasih karunia di mata Tuhan, masih berkenan di hati Tuhan, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami diajar supaya kami mendapatkan perkenanan di hati Tuhan, mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kami tahu dunia makin lama makin rusak, tetapi kami percaya di dalam dunia ini ketika kami bergaul dengan Tuhan, kami tidak mau sama dengan dunia ini, yang mana dunia ini tidak mau tahu tentang Tuhan, tetapi kami mau belajar bahwa masih ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami harus libatkan Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kami. Karena kami tahu kami ada saat ini semua karena kebaikan, anugerah dan rahmat Tuhan. Dengan mendapat kasih karunia di mata Tuhan, kami akan memperoleh kehidupan, kelepasan dari hal-hal yang membinasakan kami. Dari dunia ini yang akan binasa, tetapi Tuhan tidak akan biarkan kami binasa bersama dengan dunia. Tuhan akan selamatkan kami, Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan sertai dan lindungi kami sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang ada di depan kami, dan kami mau belajar untuk bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam aktivitas kami. Terima kasih, segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan, itulah yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.